Saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI. Betul? Betul? Dan tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? PKI. Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Pemalang membara merah, lemparan batu FPI, sabetan parang dan celurit, kekejaman tak pernah selesai. Dari dulu mereka terus durjana, hanya jubah yang berbeda. Batu, parang dan celurit, beringas cungkir balik takdir, jejak-jejak hitam di bumi pertiwi. FPI dan PKI saudara kembar, pengasuhnya dua, Habib Licik dan Habib Ahmad Aidit. Kelicikan dan durjana yang sama, nama berbeda, ikatannya sama. FPI dan PKI saudara kembar. Tragedi memerah di Pemalang, cairan merah dalam pucat pasir. Habib Licik terus kobarkan perang, umat Islam terluka berjatuhan. Dua cermin FPI dan PKI, serukan durjana kajam yang sama. Nada biola membedakan cerita, kisah duka membelah persaudaraan. Membantai saudara merah mengalir, tumbuhkan semangat perjuangan bangsa. Paci-paci kebenaran berkibar, kami bersama dan dewasa yang sama. FPI dan PKI saudara kembar, pengasuhnya dua, Habib Licik dan Habib Ahmad Aidit. Kelicikan dan durjana yang sama, nama berbeda, ikatannya sama. FPI dan PKI saudara kembar. FPI dan PKI saudara kembar, pengasuhnya dua, Habib Licik dan Habib Ahmad Aidit. Kelicikan dan durjana yang sama, nama berbeda, ikatan yang sama. Nama berbeda, ikatan yang sama. FPI dan PKI saudara kembar. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu, yang tidak saya lihat, tidak saya dengar. Karena saya tidak ingin menimbulkan fitnah. Bagi orang-orang yang memang doyan fitnah, kazib. Bagi orang-orang yang memang mempunyai sifat ad-dajjaluna, sifat-sifat dajjal, selalu berbohong, menyebarkan teror, memfitnah, membalikan fakta, menuduh orang PKI padahal dia sendiri yang kelakuannya kayak PKI, menuduh orang lain monyet padahal jiwa mereka seperti monyet, menuduh orang pemecah belah padahal mereka dia sendiri yang nantang-nantang perang, dari jenderal, dari presiden, dari kiai, semua ditantang perang. Menuduh orang bawa sajam padahal mereka dia sendiri yang menyuruh orang asah pedang, asah golok, siapkan celurit. Dia sendiri sebetulnya. Nah ini jiwa orang yang seperti itu yang saya baca dalam hadis adalah ad-dajjaluna al-kazib, adalah sifat dajjal yang nyata sekali pembohong. Dajjal ada beberapa ulama yang melambangkan bermata satu. Di keningnya ada huruf kaf, fa, dan ro. Tetapi itu sebetulnya kalau menurut saya itu bukan hakiki, itu majazi. Jadi hanya sebuah lambang.
Kalau di keningnya kafaro, artinya pemikirannya itu jauh dari rahmatnya Allah. Pemikirannya itu selalu menyebarkan, menuaikan kejahatan. Kafaro itu jahat. Memframing orang dengan busuk, menuduh orang monyet, menantang orang perang. Pemikirannya kafaro. Bukan pemikiran yang al-islamu. Sebab pemikiran yang Islam itu, dia tidak suka orang lain perang, orang lain ngadu golok, ngadu pedang, dia nggak suka. Dia nggak suka orang lain sedih, dituduh PKI, nyakiti. Itu pemikiran yang al-Islam. Tapi kalau orang tersebut yang pikiran kafaro, itu malah senang doyan. Nah, doyan karena dia akan disebut pahlawan, pejuang Islam, mujadidul Islam, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku ahli bait. Padahal itu semuanya al-kadzib. Bohong segala. Semuanya dusta. Banyak sekali hal yang perlu diketahui tentang tafsiran Dajjal. Dan bermata satu. Artinya mata satu, hatinya buta. Mata satu, hatinya buta. Buta hatinya melihat kebenaran. Buta hatinya melihat kasih sayang Allah, melihat rahmat Allah. Buta hatinya melihat cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Buta hatinya melihat tentang nasib umat Islam. Buta hatinya tentang kemaslahatan negara. Buta hatinya tentang kemaslahatan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Buta. Hatinya hanya melihat bagaimana dirinya menjadi seorang imam seperti Imam Khomeini di Iran. Ingin dielurkan seperti Imam Khomeini, kekuasaannya ingin seperti Imam Khomeini, presiden ada di bawahnya, ulama ada di bawahnya, semua ada di bawahnya. Hatinya hanya ingin orang mengeluk-elukan, mengakui dirinya, mereka semua golongannya itu cucu Nabi. Hatinya selalu ingin dianggap paling mulia, paling suci. Hatinya ingin dianggap sorbannya itu adalah bukti cucu Nabi. Imamahnya itu, jubahnya itu adalah bukti dirinya cucu Nabi. Hatinya ingin seperti itu. Jadi lambang mata satu adalah bahwa orang itu buta hatinya. Akibat buta hatinya, maka buta pula mata dohirnya. Tidak melihat fenomena yang terjadi, memaksakan kehendak, tidak melihat bahwa orang lain tidak menerima kedatangannya, dan kalau dipaksakan akan terjadi bentrokan. Matanya buta, tidak melihat itu. Nah, itulah sifat ad-dajjaluna. Siapa dia yang mempunyai sifat itu, siapapun dia, maka kita jangan segan mengatakan ad-dajjaluna al-kadzib. Jadi PKI itu menurut dia adalah kelompok atau orang yang mengganggu pengajian, mengganggu ulama, mengganggu habaib. Yang menolak pengajian itu berarti PKI, membakar pesantren itu PKI. Ya, termasuk juga mungkin orang yang menghina ulama, kiai, merendahkan ulama dan kiai juga mungkin termasuknya PKI mungkin ya. Oke lah, itu pendapat orang tersebut, monggo-monggo aja. Kalau saya mengikuti pendapat dia, maka nalar saya akan
ingat kepada beberapa bulan yang lalu atau pada tahun yang lalu. Dulu ada panitia acara Maulid Nabi di Cigondang yang akan mengadakan Maulid Nabi di Kampung Cigondang, Labuan, Kabupaten Pandeglang. Datang kepada saya, berencana akan mengundang Gus Abbas Buntet untuk ceramah Maulid Nabi di Cigondang. Singkat kata, Gus Abbas siap datang. Dan ceramahnya di lokasi Makom Keramat Syekh Daud Cigondang, Makom Keramat, Makom Waliullah, tokoh Waliullah di daerah Labuan. Kemudian saya bantu untuk menghubungi Gus Abbas Buntet untuk ceramah. Gus Abbas sudah siap. Tetapi tidak lama datanglah kelompok FPI menolak kedatangan Gus Abbas Buntet di Cigondang, mengirimkan surat kalau tidak salah ke Polres dan ke yang lain. Ditolak Gus Abbas oleh FPI. Kalau tidak salah seperti itu ya, mohon maaf nih. Itu satu. Ketika itu panitia datang lagi ke saya, memberikan kabar bahwa pengajian Gus Abbas Buntet ceramahnya di Cigondang ditolak oleh oknum-oknum FPI. Yang saya kenal juga orang-orangnya, memang kenal banget saya orangnya. Kemudian saya dapat kabar bahwa mereka datang ke Polres. Oleh Kapolres ketika itu diakomodir. Kemudian ada kesepakatan untuk bertemu di Polres. Saya tidak tahu isi kesepakatannya apa. Kesepakatan bertemu, tapi isi kesepakatan saya tidak tahu. Mungkin ketika itu belum deal ya. Lalu saya datang menghadap Kapolres, mohon arahan petunjuk dan respon. Maka intinya dari pertemuan itu saya mengatakan kepada Kapolres agar acara ngajinya Gus Abbas untuk merangkaikan Maulid Nabi, sejarah Rasulullah Muhammad SAW di Cigondang itu dilanjutkan. Dan kemudian pun saya mendatangi Ketua MUI untuk tetap acara pengajian Gus Abbas di Cigondang untuk dilanjutkan. Singkat kata, itu dilanjutkan langsung. Dan kedatangan Gus Abbas ini bukan hanya penolakan, saudara, tetapi dengan ancaman-ancaman. Tapi saya dan Gus Abbas tetap melanjutkan acara pengajian Gus Abbas di Cigondang. Itu satu. Kemudian berapa minggu lagi ada lagi berita ke saya, seorang ulama mursyid tarekat, anak dari seorang tokoh ulama mursyid tarekat di daerah Banten Selatan. Saya hubungi, apakah benar akan mengundang Gus Abbas? Benar. Kemudian beliau minta arahan petunjuk, saya bilang lanjutkan, karena ini ceramah Maulid Nabi Muhammad, dan yang mintanya baik di Cigondang maupun di Banten Selatan itu adalah masyarakat, bukan pribadi, masyarakat, dari dana hasil iuran masyarakat. Apa yang terjadi, saudara? Terdengar lagi
penolakan dari kelompok itu juga. Dia juga. Ada lagi ancaman yang lebih keras lagi terhadap Gus Abbas Buntet. Jika datang ke Banten Selatan, Gus Abbas akan dipenggal lehernya. Itu baru satu ancaman yang saya sampaikan di sini. Maka saya hubungi tokoh masyarakat seorang kiai tersebut. Saya beri support. Saya sampaikan, lanjutkan acara. Jangan khawatir. Ada Allah nanti yang akan menjaganya. Kemudian Laskar PWI mengamankan baik di Jongadeng maupun di Banten Selatan. 2. Yang ketiga, panitia acara maulud di daerah Cikande kalau tidak salah menelpon saya menyampaikan berita bahwa panitia yang akan mengundang Gus Abbas Buntet untuk ceramah agama di Cikande ditolak. Yang menyampaikan kepada saya adalah dari kelompok FPI dan akan bertemu di Polres. Mereka minta pendapat kepada saya sampaikan, lanjutkan. Karena ini adalah pengajian, bukan orasi, bukan mencak, bukan ngamuk-ngamuk, tapi ini adalah pengajian. Lanjutkan, karena pengajian dilindungi oleh undang-undang. Semua saya dukung. Maka alhamdulillah Gus Abbas tidak ada kendala di Banten. Sampai yang keempatnya ceramah di Cilegon, tidak ada kendala. Saya akan bertanya kepada tokoh keturunan imigran Yaman ini, apakah kelompok-kelompok oknum-oknum FPI yang menolak Gus Abbas Buntet dan mengancam Gus Abbas Buntet dengan ancaman yang sangat kalian tahu semua, sampai bahasa akan menggal leher Gus Abbas itu di Labuan, di Banten Selatan, di Cikande. Apakah berani oknum tokoh keturunan imigran Yaman ini mengatakan kelompok itu PKI? Silahkan nilai sendiri para hadirin. Lalu siapakah yang sebetulnya PKI? Siapa pelaku pertama yang mengawali tindakan yang kalau menurut dia itu tindakan yang menolak ulama, mengganggu ulama, mengganggu pengajian PKI? Lalu siapakah mereka yang menolak dan akan mengganggu pengajiannya Gus Abbas Buntet sampai mengancam? Beranikah tokoh imigran Yaman ini mengatakan itu PKI? Lalu siapakah FPI itu? Dan siapakah tokoh oknum imigran Yaman yang mengatakan bahwa yang menolak mengganggu pengajian ulama itu PKI? Silakan nilai sendiri. Para hadirin yang saya tahu, ciri PKI yang sangat nyata itu adalah kelompok yang akan menggulingkan pemerintahan. Ketika itu tahun 65, pemerintahan Pak Soekarno akan digulingkan, akan dikudeta oleh satu kelompok. Terbukti 7 jenderal dibunuh. Nah, itu dilakukan oleh PKI, G30S PKI. Jadi ciri nyata PKI yang saya ketahui, menurut saya, mohon maaf kalau salah, adalah kelompok-kelompok mereka yang anti pemerintah, anti penguasa. Kelompok-kelompok yang menghasut orang lain untuk menggulingkan pemerintah, mencaci maki pemerintah, bahkan membunuh pemerintah. 7 jenderal dibunuh. Tidak suka pada pemerintahan Soekarno karena mereka ingin ideologinya yang akan diterapkan di Indonesia, tidak setuju dengan ideologinya Pak Soekarno, ideologinya pemerintah ketika itu. Maka PKI yang nyata menurut saya ada kelompok yang anti terhadap pemerintahan yang sah,
yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, memaksakan ideologinya yang harus dijadikan ideologi negara di negara tersebut. Lalu saya akan bertanya, siapa kelompok dan orang yang selalu mencaci maki Umaro? Anak tidak butuh Kapolsek, anak tidak butuh Kapolres, anak tidak butuh Kapolda, anak tidak butuh Kapolri. Siapa? Anak tidak mau diatur. Ini gimana anak? Siapa? Siapa yang menghujat Umaro? Siapa yang mengatakan istana iblis, presiden iblis, penceramahnya iblis, pemerintahannya iblis? Siapa yang anti pemerintah, yang menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah? Apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh PKI ketika zaman Pak Karno sehingga 7 jenderal dibunuh? Para hadirin tahu sendiri. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang PWRS? Tidak ada bukti dan catatan para saudara. Dan yang saya tahu, yang membakar pesantren kiai-kiai dulu sekitar tahun 60-an, yang membunuh kiai-kiai, yang saya tahu itu bukan PKI, tetapi DI-TII. Karena para kiai yang dibunuh, pesantrennya yang dibakar itu tidak mau mengikuti gerakan mereka, makar mereka untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu adalah DITI, para hadirin. Jadi dulu itu ada gerakan PKI, ada gerakan DITI. Lalu bagaimana dengan kelompok orang yang mengancam akan memenggal leher Gus Abbas, dan kemudian beredar di FB ada orang yang dalam nama FB-nya Wong Gendeng akan mengajak perang dan sebagainya. Ini kan sudah berniat membunuh. Jika anu-anu datang ke Pemalang diganggu, ini sudah mulai pada pembunuhan. Maka lengkap sudah siapa yang PKI, siapa yang gerakan harokatnya pun seperti DITI. Kita semua tahu, Radin. Tetapi Al-Kazab, Ad-Dajjaluna itu tidak akan pernah mengakui itu. Bahkan sebutan PKI itu akan dituduhkan pada orang lain. Inilah yang dikatakan Ad-Dajjaluna Al-Kazib. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lihat lagi, kita dengarkan lagi ceramah selanjutnya. Orasi provokasi selanjutnya. Kalau diganggu, dia mau melawan. Dia mau melawan. Wah, galak banget. Tapi masing-masing lihat kiri kanan ya, jangan jadi provokator. Setuju? Setuju. Jangan mau kita diprovokasi gitu. Sekarang saya mau tanya deh, di atas mimbar kita lihat ada dialog, ada ustaz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam taruhkan yang ada di Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Hukum tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Ahlu sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Betul? Dulu ahlu sunnah nggak pernah cari musuh. Betul? Betul? Musuh jangan dicari, tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara ikan jambal, buah terong, jual buah borong. Orang ini dalam orasinya mengatakan
Jangan terprovokasi oleh provokator, bagus. Cuman dia tidak sadar ketika dia mengatakan mau ngaji mau perang, lawan jangan. Itu sebetulnya narasi-narasi provokasi. Poin kamanehna. Kemudian orang tersebut mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keturunan Nabi, ahli bait Nabi, cinta damai. Nah, para hadirin, saya akan bertanya. Saya setuju dengan pendapatnya. Cinta ulama, cinta kiai, cinta ahli bait Nabi, saya setuju. Cinta damai, saya setuju. Berarti tidak ingin perang, tidak suka perang. Barusan dia ngomong ngaji bukan, perang bukan, mau ngaji mau perang, mau ngaji lawan tidak, lawan jangan. Barusan ngomong ya. Saya akan bertanya, siapa dulu yang dalam orasinya nantang perang ke beberapa kelompok pribumi Nusantara? Siapa yang menyuruh asah pedang, asah golok? Siapa yang menyuruh menentukan tempat untuk perang dan waktunya? Ayo siapa? Siapa lagi kalau? Apakah itu perbuatan ahli sunnah wal jamaah atau bukan? Kalau menurut kata orang ini, maka itu bukan perbuatan ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak cinta damai. Dia ngajak perang, nyuruh orang asah golok, asah pedang, asah celurit, ditantang peranglah orang-orang. Apakah cinta damai? Bagi orang yang mengerti, pasti itu mengatakan itu bukan cinta damai, itu bukan mengajak damai. Itu cinta darah dengan melalui perang. Menurut kata dia, berarti itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Terjawab, itu kan? Ini baru dua para hadirin, saya simak kalimatnya. Semua yang dibicarakan ditembakkan pada orang lain, yang saya nilai, tetapi semuanya dilakukan oleh deweknya dan oleh anak-anak buah gerombolannya. Ini fenomena apa yang terjadi di zaman sekarang? Saya khawatir apa yang dikatakan oleh dauhnya Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, di akhir zaman akan muncul ad-dajjaluna al-kadzib, mereka yang berbicara, berperilaku seperti dajjal dan selalu berbohong. Antaqauluna wa la taf'alun, berbicara tetapi tidak melaksanakan. Masya Allah tabarak. Ini saya khawatir. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ini umat Islam tertipu, terkecoh oleh orasinya seperti benar. Orang lain disalahkan, dituduh difitnah, dituduh PKI dan sebagainya. Tetapi dia tidak sadar perbuatan PKI itu dilakukan oleh diri. Bahkan yang paling awal perbuatan itu dilakukan oleh dirinya, para hadirin. Orang yang cinta ulama, ahli sunnah wal jamaah, betul. Apakah cinta ulama ketika oknum tersebut, tokoh imigran, keturunan imigran tersebut, menghina Gus Dur, mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati, menghina Profesor Dr. Said Akil Siraj, dan juga Ki Haji Maruf Amin, menghina para umaro, disebut istana iblis, presiden iblis. Apakah itu bukti cinta kepada ulama? Al-kadzib, dusta, para hadirin, sifat dajjal, para hadirin. Apakah itu pernah dilakukan oleh Gus Abbas Munter? Pernah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmaduddin? Tidak, para hadirin. Ini miris sekali. Miris sekali.
Saya baru menyimak beberapa kalimat orasinya, belum kesananya. Berapa kalimat saja, dari beberapa detik menit aja, saya sudah bisa menilai seperti apa sih tipe orang ini. Kita pakai barometer syariah, barometer Al-Quran dan hadis aja. Ini Masya Allah, miris sekali. Ada apa sebetulnya? Mau apa? Pengen apa sebetulnya orang tersebut di Indonesia ini? Oke lah para hadirin, kalau saya bahas terus semuanya dari isi orasinya ini akan banyak sekali pembahasan. Kita tunda aja dulu, hanya sedikit aja pembahasan ini yang saya roasting, saya komentari. Mari kita berpikir jernih. Mari kita berpikir waras. Kita harus berhati-hati seperti apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadisnya, bahwa di akhir zaman nanti akan ada ad-dajjaluna al-kadzib, kelompok dajjal, bersifat dajjal, pembohong, yang salah satu cirinya itu pembohong, pendusta. Satu-satu cirinya juga yaitu selalu mengaitkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Nabi untuk Rasulullah, dari Rasulullah, selalu Rasulullah. Tetapi akhlaknya bukan akhlak Rasul, jiwanya bukan jiwa Rasul, tidak seperti Rasulullah. Akhlaknya tidak seperti Rasulullah, pemikirannya tidak seperti Rasulullah, lidahnya tidak seperti ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidahnya selalu timur al-kadzib, perilakuan seperti ad-dajjaluna, para hadirin. Kemudian selalu dikaitkan dengan Rasulullah, mengaku dirinya cucu Nabi, ahli bait Rasulullah. Para hadirin, ada satu keturunan imigran Yaman mengatakan, karena saking ingin diakui dia itu sebagai keturunan Nabi, maka dia menjual Imam Syafi'i untuk kepentingannya. Dia membuat narasi. Dia mengatakan Imam Syafi'i itu ketika dituduh Syiah Rafidhah oleh orang hanya karena Imam Syafi'i memuliakan, mengagungkan ahli bait Rasulullah, maka Imam Syafi'i berkata, jika hanya karena aku menyintai dan mengagungkan ahli bait Rasul, aku dituduh, disebut Rafidhah, maka aku adalah Raja Rafidhah. Maka keturunan imigran Yaman itu menggiring masyarakat agar mengakui dirinya itu dzurriyyatun Nabi dan jangan dihinakan. Karena Imam Syafi'i pun memuliakan dzurriyyatun Nabi. Ini orang ini lupa, yang dicintai dan diagungkan, dimuliakan oleh Imam Syafi'i itu ahli bait Nabi, bukan Habib. Saya tidak pernah mendapatkan referensi atau tafsiran Imam Syafi'i mengatakan ahli bait itu Habib, kagak ada. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu ahli bait Nabi itu, yaitu ketika Nabi Muhammad hidup, dia mempunyai keluarga, yaitu istrinya, menantunya Sayyidina Ali, anaknya yaitu Siti Fatimah, dan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang wajib dicintai dan dijaga, diyakini. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, baik dahulu dan zaman sekarang. Kenapa? Karena akhlak istri Nabi, akhlak Sayyidina Hasan Husain, akhlak Siti Fatimah, akhlak Sayyidina Ali adalah akhlak yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Tidak ada cacat. Mereka tidak mencaci maki, mereka tidak al-kadzib, mereka bukan ad-dajjaluna, mereka tidak menghina orang, mereka tidak merendahkan orang lain, mereka tidak ngajak perang, mereka tidak menyuruh orang ngasah golok, tidak menyuruh orang ngasah pedang dan sebagainya. Tidak, mereka tidak mencaci Umar, tidak, para hadirin. Maka haram untuk dihinakan. Itulah ahli bait. Tetapi rupanya
keturunan imigran Yaman ini sudah baperan menganggap ucapan Imam Syafi'i menafsirkan ahli bait Nabi itu adalah Habib. Bukan, beda ahli bait Nabi dan dzurriyyat Rasul dengan Habib. Habib bukan ahli bait Nabi. Habib bukan dzurriyyatun Nabi. Habib adalah sebuah gelar kepada orang siapapun dia, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW yang paling berhak menyandang gelar Habib adalah Rasulullah, Habibullah. Dan kalaupun mau pantas seseorang disebut Habib, siapapun dia, jika dia berilmu luas, digurui oleh siapapun, oleh para ulama, dan dia berakhlak baik sehingga orang mencintainya. Orang yang mencintainya kemudian mengatakan kepada orang tersebut, Habib kekasihku. Jadi Habib itu bukan gelar keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan ahli bait Nabi, gelar keturunan Nabi Muhammad pun tidak, para hadirin. Karena gelar keturunan Rasulullah terkenal zaman dulu dan sekarang hanya Syarif dan Said, tidak Habib. Semua tahu gelar Habib dipakai menjadi gelar keturunan ini hanya oleh keturunan imigran Yaman di Indonesia, para hadirin. Di dunia internasional tidak dipakai. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita terkecoh oleh bisikan celotehan ad-dajjaluna, oleh al-kadzib yang selalu mengatasnamakan Rasulullah. Karena dalam satu hadis tersebut Rasulullah memberikan ciri ad-dajjaluna al-kadzib, yaitu selalu mengait-ngaitkan sesuatu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fenomena ini terjadi di zaman sekarang. Maka wajarlah Kiai Haji Imaduddin Utsman, Gus Abbas Buntet, yang lain-lain itu memberikan pencerahan agar kita tidak terjebak oleh kelompok ad-dajjaluna al-kadzib, siapapun dia, para hadirin. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan bagi kita semua. Dan andai kata saya salah, silahkan dikoreksi. Saya siap menerima koreksi. Sampaikan pada saya referensi kitabnya. Dan mohon maafkan jika saya salah berkata, salah berucap. Dan tetap kita harus selalu komit bahwa kita adalah NKRI, Pancasila adalah falsafah kita, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip kita. Indonesia adalah negara kita, merah putih, bendera merah putih ada bendera kita, dan kita adalah pribumi Nusantara yang wajib menjaga stabilitas keamanan di negara Indonesia, yang selalu menjaga keharmonisan antara rakyat dengan umaro, rakyat dengan rakyat, demi kelangsungan negara kita NKRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemalang membara merah, lemparan batu FPI, sabetan parang dan celurit, kekejaman tak pernah selesai. Dari dulu mereka terus durjana, hanya jubah yang berbeda. Batu, parang dan celurit, beringas jungkir balik takdir, jejak-jejak hitam di bumi pertiwi. FPI dan PKI saudara kembar, pengasuhnya dua, Habib Licik, Habib Licik dan Habib Ahmad Aidin. Kelicikan dan durjana yang sama, nama berbeda, ikatannya sama. FPI dan PKI saudara kembar. Tragedi memerah di Pemalang, cairan merah dalam pucat pasir. Habib Licik terus kobarkan perang, umat Islam terluka berjatuhan. Dua cermin FPI dan PKI, serukan durjana kejam yang sama. Nada biola membenarkan cerita kisah duka membelah persaudaraan, membantai saudara merah mengalir tumbuhkan semangat perjuangan bangsa. Panci-panci kebenaran berkibar, kami bersama dewasa yang sama. FPI dan PKI saudara kembar, pengasuhnya dua, Habib Licik, Habib Licik dan Habib Ahmad Aidin. Kelicikan dan durjana yang sama, nama berbeda, ikatannya sama.
FPI dan PKI, saudara kembar. FPI dan PKI saudara kembar. Pengasuhnya dua, Habib Licik, Habib Licik dan Habib Ahmad Aidi. Kelicikan dan durjana yang sama, nama berbeda ikatan yang sama. Nama berbeda ikatan yang sama. FPI dan PKI saudara kembar.